Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tolong kondisi kelasnya ya, kalau masih ada sampah tolong dibuang sampahnya. Itu gua lagi apa? Sudah ya, kalau sudah tolong hakim dipimpin dulu baca doanya di dalam hati aja. Mulai. Terus selesai. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, saya mau mengabsen Zahra Maulida, Siti Nur Afiana, Raya. Hadir. Siapa yang udah masuk hari ini? Kenapa dia udah masuk? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, pembelajaran hari ini ada hadis, sunnah, macam-macam sunnah. Sebelumnya ini harus ada pertanyaannya dulu nih. Siapa yang tahu apa itu hadis? Hadis adalah perkataan Rasulullah. Ya, Raya. Apa itu sunnah? Yang benar. Sesuatu yang berasal dari Nabi. Tidak mendapat apa-apa. Itu bukan sunnah definisi. Sesuatu yang bersumber dari Nabi. Ya, betul. Jadi hadis adalah segala ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi, berupa perkataan, perbuatan, tampil, budi pekerti dan lain sebagainya. Ada tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik harus dapat mendefinisikan pengertian dari hadis, sunnah secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, peserta didik harus bisa menyebutkan contoh hadis dan macam-macam hadis. Yang ketiga, peserta didik harus menghafalkan minimal satu contoh hadis ataupun sunnah. Saya nggak akan panjang-panjang menjelaskan materi. Saya mau kalian semua yang mencari pembelajarannya nanti. Proses pembelajarannya, saya akan membentuk dua buah tim. Ini namanya metode quiz team. Jadi yang perempuan ini tim B. Jawa Timur. Ya, perempuan itu tim B. Yang cowoknya tim A. Ini tapi caranya kita nggak bisa. Peraturannya, setiap tim A atau tim B harus membuat pertanyaan bergantian. Misalnya tim A membuat pertanyaan, tim B yang menjawab. Setelah itu tim B yang membuat pertanyaan dan tim A yang menjawab. Jelas tidak? Saya beri waktu membuat pertanyaan dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Untuk tim A, pertanyaannya sudah ada? Sudah. Ya. Tolong tim A, ajukan pertanyaan ke tim B. Saya. Pertanyaannya disimak ya, tim B. Tim B tolong disimak. Tim B tolong disimak ya. Ya. Pertanyaannya itu, menurut ulama hadis-hadis dan sunnah memiliki perbedaan. Yaitu apa saja perbedaannya? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Satu dulu ya. Satu dulu. Baik. Tim B diberi waktu untuk menjawab pertanyaan. Kalau sudah boleh tunjuk tangan ya. Misalnya pertanyaannya sudah boleh tunjuk tangan. Baik, Bu. Tim B sudah belum? Nadia tolong dijawab pertanyaannya. Tadi nanya apa? Ini lagi Pak, ada yang baru saja. Oh jawab. Hakim. Menurut ulama hadis, hadis dan sunnah memiliki perbedaan yaitu
Hadis dan sunnah, perbedaannya hadis dan sunnah apa? Perbedaannya? Oh, perbedaan hadis dan sunnah. Hadis adalah segala perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan-perbuatan serta keadaan perilaku beliau. Kalau sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Jelas tidak? Jelas. Ya, selanjutnya tim B membuat pertanyaan. Tim B membuat pertanyaan. Pertanyaannya, Apa yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah? Yang keras tim A. Tolong simak pertanyaan dari tim B. Iya, siap. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah? Jelas tidak? Kalau jawabannya sudah bisa. Jawab. Ya Sunnah baik fi'liyah. ya. Di pertanyaan dari tim B, sunnah fi'liyah yaitu segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang bertalian dengan syarak. Sudah. Jelas tidak? Zahra. Sudah. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada nanti kita lanjutkan. Mana ibu? Tim B. Tim B. Apa saja baca-baca sunnah? Tim B bisa diterima pertanyaannya? Apa saja macam-macam sunnah? Tim A, tim B bisa dijawab pertanyaannya? Marwah, tolong dijawab pertanyaannya. Pertama, sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takriyah. Apa itu sunnah qauliyah? Perkataan atau ucapan Nabi, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, sunnah, atau larangan. Ya, guys. Apa takdirnya? Sunnah takdirnya apa itu? Ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad terhadap apa yang dilarang atau dilakukan oleh sahabat dan keyakinan syariat Islam. Jelas tidak? Ulang, cepat. Ya, ulang Marwah. Ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad terhadap apa yang dilarang atau dilakukan para sahabat dan berkaitan dengan syariat Islam. Jelas? Ya, jelas. Saya rasa cukup. Selanjutnya ada pengertian hadis. Menurut etimologi, lafaz hadis itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna dan hadis itu khususun hadatsun haditsun mahdusun. Artinya baru, kebalikan dari yang lama, dekat, belum lama terjadi, khobar, berita dan riwayat. Menurut terminologi, menurut para muhaddisin dalam syarah Al-Bukhari memberikan definisi bahwa hadis yaitu Aqlaluhu sallallahu alaihi wasallam wa afmaluhu wa ahwaluhu, artinya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan dan keadaan beliau. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Selanjutnya ada contoh hadis. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan. Man salaka tariqan. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu bihi tariqan. Sahalallahu bihi tariqan. Ilal jannati. Ilal jannati. Hadis tolong dibaca artinya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini salah satu contoh dari hadis. Selanjutnya ada pengertian sunnah. Raya tolong dibaca. Pengertian sunnah secara lughawiyah,
benar di jalan yang terbentang untuk dilalui, baik terpuji maupun tercela. Sedangkan menurut istilah sunnah yaitu manakila anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akwalin au takfirin. Artinya segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, takdir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau menjadi Rasul maupun sesudahnya. Dari pengertian ini dan pengertian secara istilah yang perlu digarisbawahi takririn. Kalau hadis au akwalin itu keadaan, tapi kalau sunnah itu au takririn, takrirnya Rasulullah. Ada yang mau ditanya? Selanjutnya ada macam-macam sunnah. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dan sunnah takririah. Sunnah qauliyah yaitu perkataan atau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam baik dalam bentuk pertanyaan pernyataan, anjuran, perintah ataupun cegahan yang berkaitan dengan hukum syara. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu segala perbuatan Nabi yang berkaitan dengan syarat. Contohnya seperti bersiwak. Yang ketiga ada sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sunnah takririyah yaitu ketetapan Nabi Muhammad SAW. Contohnya pada saat itu Nabi dalam situasi yang penting ada sahabat Khalid bin Walid bertanya apakah boleh memakan hewan yang sejenis dengan jawab. Rasulullah tidak menjawab spesifik boleh, tapi Rasulullah bilang yang seperti itu tidak ada di daerah kami, maka makanlah. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Tidak. Tidak ada. Sebelum pembelajaran terakhir, saya minta satu siswa untuk menyimpulkan materi hari ini. Raya, tolong disimpulkan materi hari ini. Raya, tolong Raya. Jadi kesimpulannya hadis itu adalah sebuah perkataan dari Rasulullah SAW dan sunnah Segala yang bersumber. kalau sunnah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nah, saya akan menyempurnakan kesimpulan saya. Hadis itu tidak mengandung unsur hukum, sedangkan sunnah itu mengandung unsur hukum. Hadis itu segala peristiwa yang bersandar kepada Nabi Muhammad, walaupun dalam hidupnya beliau hanya melakukan sekali dan diriwayatkan oleh satu orang saja. Sunnah adalah amalia Nabi Muhammad SAW yang mutawatir dan sampai kepada kita secara mutawatir pula. Lalu menurut sebagian ulama, hadis itu lebih luas definisi, sunnah itu definisinya lebih luas daripada hadis. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi gelap nggak sih? Ada. Jadi untuk